Di tanah asing ini aku melihat kematian. Bukan milikku, tapi mereka. Kapten Aditya Wibowo bukan orang yang mudah percaya pada firasat. Di usianya yang ke-32, dia telah melihat cukup banyak kengerian di medan tempur untuk tahu bahwa insting kadang lebih berharga daripada peluru. Tapi malam ini, di atas kapal USS Thunderstrike yang membawanya menuju San Diego, sesuatu menggerogoti pikirannya. Sebuah bayangan, sebuah penglihatan. Dia melihat api melahap langit, jeritan yang memecah udara, dan wajah-wajah tentara Amerika yang tak pernah dia kenal merangkak di tanah, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Aditya mencoba menepis perasaan itu, tapi jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang tak pernah reda. Ini cuma mimpi buruk, gumamnya. Tangannya mencengkeram pagar dek kapal hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi di lubuk hatinya dia tahu, ini bukan mimpi, ini peringatan. Aditya berdiri di dek, menatap langit kelam yang dipenuhi bintang. Angin laut membawa aroma garam dan ketidakpastian. Di kejauhan, lampu-lampu kota San Diego mulai terlihat, seperti janji yang samar. Tapi bagi Aditya, tanah itu bukan tujuan. Itu adalah medan perang yang belum dia pahami. Aditya dikirim ke Amerika sebagai bagian dari program pertukaran militer antara Tentara Nasional Indonesia, TNA, dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Misi resminya sederhana, mengikuti pelatihan gabungan selama 3 bulan di pangkalan Camp Pendleton, California, untuk memperkuat kerjasama militer kedua negara. Tapi Aditya bukan prajurit biasa. Di Indonesia, dia dikenal sebagai Serigala Solo, julukan yang didapat setelah memimpin tim kecil menembus hutan Kalimantan untuk menyelamatkan Sandera dari kelompok separatis bersenjata. Instingnya selalu tepat, hampir seperti dia bisa mencium bahaya sebelum bahaya itu datang. Di hutan, di pegunungan, di rawa-rawa, Aditya selalu selangkah di depan musuh. Tapi di kapal ini, di tengah lautan yang tak dikenalnya, dia merasa asing. Tentara Amerika di sekitarnya ramah, tapi ada jarak tak terucapkan. Mereka melihatnya sebagai tamu, bukan rekan. Dan malam ini, firasat buruk itu membuatnya merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Di ruang makan kapal, Aditya duduk sendirian, menyeruput kopi pahit yang sudah dingin. Cahaya neon di ruangan itu membuat wajahnya tampak lebih tua. Garis-garis kekhawatiran terukir di dahinya. Seorang perwira Amerika, Letnan Jake Sullivan, mendekatinya. Jake adalah tipe tentara yang percaya diri berlebihan, dengan senyum lebar dan sikap santai yang khas. Rambut pirangnya tersisir rapi dan seragamnya tampak baru, seolah belum pernah disentuh debu medan perang. "Kapten Wibowo, kan?" kata Jake, menyodorkan tangan. "Dengar-dengar kau legenda di Indonesia, Serigala Solo, ya?" Aditya mengangguk, tangannya mencengkeram cangkir kopi lebih erat. "Hanya julukan," jawabnya singkat, matanya tetap dingin. Jake tertawa, menarik kursi dan duduk tanpa diundang. "Kau harus santai bro, ini Amerika. Di sini kita main keras, tapi kita juga tahu cara bersenang-senang. Kau suka bir? Nanti di San Diego aku ajak ke bar terbaik." Aditya tak menjawab. Dia menatap Jake, mencoba membaca pria itu. Ada keberanian di matanya, tapi juga kenaifan. Tipe kenaifan yang lahir dari keyakinan bahwa teknologi dan kekuatan militer Amerika tak tertandingi. Aditya pernah bertemu orang seperti Jake sebelumnya, dan mereka biasanya belajar dengan cara yang pahit. Percakapan mereka terputus ketika alarm kapal berbunyi. Bukan alarm serangan, tapi panggilan untuk briefing darurat. Tentara bergegas menuju ruang komando, dan Aditya mengikuti. Langkahnya cepat tapi terkendali. Di ruang komando, Kolonel Richard Hargrove, seorang pria berusia 50-an dengan wajah keras seperti batu, berdiri di depan layar besar. "Intelijen baru saja mendeteksi aktivitas mencurigakan di lepas pantai California," kata Hargrove. Suaranya dalam dan berwibawa. "Sebuah kelompok tak dikenal, diduga teroris, dilaporkan merencanakan serangan terhadap pangkalan militer di daratan. Kami belum memiliki bukti konkret, tapi kami meningkatkan status kewaspadaan." Aditya mendengarkan dengan saksama, tapi pikirannya kembali ke penglihatan itu.
Dia melihat wajah Jake di antara mereka yang merangkak di tanah. Wajahnya penuh darah. Dia melihat ledakan, asap, dan kekacauan. Jantungnya kembali berdegup kencang, tapi dia memaksa dirinya tetap tenang. Puncak babak 1. Setelah briefing, Aditya mencoba berbicara dengan Jake di koridor kapal. Cahaya redup membuat bayangan mereka menari di dinding logam. "Letnan, kau pernah merasa sesuatu yang salah, tapi kau tak bisa menjelaskannya?" tanya Aditya. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Jake mengangkat alis. Senyumnya masih menggantung di wajahnya. "Maksudmu apa? Firasat?" Aditya mengangguk. "Aku melihat sesuatu. Tentang misi ini, kita dalam bahaya." Jake tertawa, tapi ada nada sinis di suaranya. "Kau serius? Dengar, Kapten, aku tahu kau hebat di hutan sana. Tapi ini bukan film Hollywood. Kami punya satellite drone dan teknologi terbaik di dunia. Kalau ada bahaya, kami akan tahu sebelum kau bermimpi buruk." Aditya tak menjawab. Dia hanya menatap Jack. Matanya seperti pisau yang mencoba menembus jiwa pria itu. Lalu dia berbalik pergi. Langkahnya berat. Di dalam hatinya dia tahu, tak ada yang akan mempercayainya. Tapi dia juga tahu, firasat ini bukan ilusi. Ini nyata. Kapal USS Thunderstrike tiba di San Diego, dan Aditya bersama tim pelatihan gabungan dipindahkan ke Camp Pendleton. Pangkalan itu megah, dengan barak-barak modern, lapangan latihan yang luas, dan teknologi canggih yang membuat Aditya takjub sekaligus cemas. Camp Pendleton adalah kota kecil dalam dirinya sendiri, dengan tank yang berderit melintasi jalanan berdebu, helikopter yang berdengung di langit, dan tentara yang bergerak dengan disiplin tinggi. Tapi di balik semua itu, Aditya merasakan ketegangan. Intelijen terus melaporkan aktivitas mencurigakan, tapi tak ada bukti konkret. Hari-hari pertama di pangkalan diisi dengan latihan fisik, simulasi tempur, dan briefing teknis. Aditya mulai menjalin hubungan dengan beberapa tentara Amerika, termasuk Sersan Maria Alvarez, seorang penembak jitu berusia 28 tahun dengan rambut hitam yang selalu diikat rapi. Maria pendiam, tapi matanya penuh kecerdasan dan empati. Suatu malam di barak yang diterangi lampu neon, Maria mendekati Aditya yang sedang membersihkan senjatanya. "Kau tak banyak bicara ya?" katanya, duduk di bangku di sebelahnya. Aditya mengangguk, tangannya masih bekerja dengan presisi. Kata-kata tak selalu diperlukan. Maria tersenyum kecil. "Aku pernah kehilangan teman di Afghanistan karena aku mengabaikan instingku. Kau seperti orang yang mendengarkan insting." Aditya menatapnya, terkejut dengan kepekaan wanita itu. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Amerika, dia merasa ada yang memahaminya. "Kau pernah merasa sesuatu yang tak bisa kau jelaskan?" tanya Aditya. Maria mengangguk. "Setiap kali sebelum misi besar, tapi aku belajar untuk mempercayainya. Jika kau merasa ada yang salah, jangan diam." Namun, Jake dan sebagian besar tim lainnya tetap skeptis. Mereka melihat Aditya sebagai orang asing yang terlalu serius. Jake sering membuat lelucon tentang firasat mistis Aditya yang membuat tentara lain tertawa, tapi juga menambah jarak antara Aditya dan tim. Malam itu, saat Aditya berbaring di ranjang barak, pikirannya melayang ke masa lalu. Dia teringat desa kecil di Jawa Tengah tempat dia dibesarkan. Ayahnya, seorang mantan tentara, mengajarinya cara membaca alam, angin, suara, dan bahkan keheningan. "Mata bisa dibohongi, tapi hati tidak," kata ayahnya. Kilas balik itu membawanya ke misi di Papua 7 tahun lalu. Aditya saat itu masih letnan, memimpin tim untuk menyelamatkan warga desa dari kelompok bersenjata. Dia merasakan firasat buruk, tapi atasannya memerintahkan untuk maju. Hasilnya tragis, seorang anak tewas dalam baku tembak. Aditya menyalahkan dirinya karena tak mempercayai instingnya. Trauma itu membentuknya menjadi prajurit yang tak pernah mengabaikan firasat, meski itu membuatnya terlihat aneh di mata orang lain. Konflik meningkat. Selama latihan tempur di medan simulasi, Aditya memperhatikan sesuatu yang aneh. Drone pengintai tiba-tiba kehilangan sinyal selama beberapa detik. Komandan menyalahkan gangguan teknis, tapi Aditya yakin itu bukan kebetulan. Dia mulai memperhatikan pola, komunikasi radio yang terganggu, laporan intelijen yang terlambat, dan sikap defensif dari beberapa perwira senior.
Malam itu, Aditya menyelinap ke pusat komunikasi pangkalan, menggunakan keterampilan yang dia pelajari di lapangan untuk menghindari kamera keamanan. Di sana dia menemukan bahwa sistem keamanan jaringan telah diretas, meski dengan cara yang sangat halus. Jejak peretasan itu mengarah ke server eksternal yang tak bisa dilacak. Aditya melaporkan temuannya kepada Kolonel Hargrove, tapi reaksinya dingin. "Kapten, kau di sini untuk belajar, bukan untuk membuat teori konspirasi," kata Hargrove, matanya penuh curiga. "Dan bagaimana kau mendapatkan akses ke pusat komunikasi? Itu wilayah terbatas." Aditya terkejut. Alih-alih dianggap membantu, dia kini dicurigai. Hargrove memerintahkan pengawasan ketat terhadap Aditya, dan desas-desus mulai menyebar bahwa Aditya mungkin mata-mata. Jake menghadapi Aditya di lapangan latihan. Suaranya penuh tuduhan. "Kau tahu terlalu banyak, Kapten," kata Jake. "Bagaimana kau tahu tentang peretasan itu? Apa kau bekerja untuk seseorang?" Aditya menatapnya, marah tapi terkendali. "Aku mencoba menyelamatkan nyawa kalian." Jake mencibir. "Atau kau mencoba membuat kami terlihat bodoh?" Malam sebelum latihan besar di Gurun Mojave, Aditya mendapat penglihatan yang lebih jelas. Dia melihat konvoi militer diserang oleh kelompok bersenjata yang tak terdeteksi oleh satelit. Dia mendengar suara Jake memohon bantuan, dan wajah Maria, pucat, terbaring di pasir. Aditya memutuskan untuk bertindak. Dia menyelinap ke ruang intelijen dan mencuri data tentang rute konvoi. Tapi aksinya tak luput dari pengawasan. Kamera keamanan merekamnya, dan pagi itu Aditya ditahan oleh petugas keamanan pangkalan. Di ruang interogasi, Hargrove menatapnya dengan dingin. "Kau tahu terlalu banyak, Kapten, dan kau bergerak seperti seseorang yang punya agenda. Beri aku alasan untuk tidak menyerahkanmu ke intelijen." Aditya menatap balik, suaranya tegas. "Karena jika kau tak mendengarkanku, kita semua akan mati." Maria, yang mendengar tentang penahanan Aditya, membujuk Hargrove untuk membebaskannya. "Dia bukan mata-mata, Kolonel. Dia hanya berbeda. Beri dia kesempatan." Dengan enggan Hargrove setuju, tapi Aditya tetap diawasi ketat. Konvoi militer bergerak melintasi Gurun Mojave sebagai bagian dari latihan simulasi serangan teroris. Gurun itu adalah lautan pasir yang tak berujung, dengan bukit-bukit berbatu yang menjulang seperti penutup makam kuno. Matahari membakar kulit dan debu menyelimuti udara. Aditya berada di salah satu kendaraan, tapi pikirannya tak tenang. Dia membawa peta yang dia curi, mencatat titik-titik yang menurutnya rawan. Tentara Amerika bergerak dengan percaya diri, yakin bahwa ini hanya latihan. Tapi Aditya bisa merasakan bahaya, seperti hembusan angin dingin di tengah panas. Dia memeriksa senjatanya, jari-jarinya bergerak dengan presisi yang lahir dari pengalaman. Di tengah latihan, komunikasi radio tiba-tiba terputus. Jake, yang memimpin salah satu tim, menganggapnya sebagai bagian dari simulasi. "Tenang, ini cuma permainan," katanya melalui radio. Tapi Aditya tahu ini bukan latihan. Dia melompat keluar dari kendaraan dan memeriksa lingkungan dengan teropong. Di kejauhan dia melihat kilatan cahaya, tanda roket anti-tank. "Semua berlindung," teriak Aditya. Tapi sudah terlambat. Roket menghantam salah satu kendaraan dan ledakan mengguncang gurun. Dari balik bukit, puluhan pria bersenjata muncul, menembaki konvoi dengan presisi mengerikan. Mereka bukan teroris biasa. Gerakan mereka terlatih, senjata mereka canggih, dan mereka tahu persis kelemahan konvoi. Aditya mengambil alih komando, memerintahkan tim untuk mundur ke posisi defensif. Jake, yang awalnya meremehkan Aditya, kini panik. "Bagaimana mereka tahu kita di sini?" teriaknya, wajahnya pucat. Aditya tak punya waktu untuk menjelaskan. Dia memimpin tim kecil, termasuk Maria, untuk mengflank musuh. Dalam kekacauan itu, dia melihat penglihatannya menjadi kenyataan. Jake terluka, merangkak di pasir, dan Maria hampir tertembak. Dengan keberanian dan instingnya, Aditya berhasil memukul mundur penyerang. Dia menggunakan medan gurun untuk keuntungannya, memimpin musuh ke jebakan alami di antara bukit-bukit. Maria, dengan keterampilan menembaknya, menjatuhkan penyerang dari jarak jauh.
sementara Aditya bergerak seperti bayangan, menghabisi musuh satu persatu. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. 3 tentara Amerika tewas dan konvoi hancur. Jake, yang selamat berkat Aditya, terbaring di pasir. Darah mengalir dari luka di lengannya. Maria, meski lelah, berdiri di samping Aditya, matanya penuh rasa terima kasih. Setelah pertempuran, Jake mendekati Aditya, wajahnya penuh penyesalan. "Kau tahu ini akan terjadi. Kenapa aku tak mendengarkanmu?" katanya. Suaranya parau. Aditya menatapnya, lelah tapi tegas. "Karena kau lupa satu hal, teknologi tak bisa menggantikan insting. Kau punya mata tapi kau tak melihat." Maria, yang mendengar percakapan itu, menambahkan, "Kami dilatih untuk mempercayai mesin, tapi kami lupa mempercayai diri sendiri." Investigasi pasca serangan mengungkap bahwa kelompok teroris telah meretas sistem militer Amerika selama berbulan-bulan, menggunakan kelemahan yang tak terdeteksi. Aditya dipuji sebagai pahlawan, tapi dia menolak penghargaan. Baginya, yang terpenting adalah dia mempercayai firasatnya dan menyelamatkan nyawa. Kolonel Hargrove mendekati Aditya di pangkalan. "Kau membuat kami terlihat bodoh, Kapten. Tapi kau juga menyelamatkan kami. Aku berutang maaf padamu." Aditya hanya mengangguk. "Jangan berutang pada saya. Berutanglah pada insting kalian sendiri." Seminggu kemudian, Aditya berdiri di Bandara San Diego, siap kembali ke Indonesia. Maria menemuinya di gerbang keberangkatan. "Kau mengubah cara kami melihat sesuatu, Aditya. Terima kasih." Aditya tersenyum tipis. "Jaga instingmu, Maria. Itu senjata terbaikmu." "Di tanah asing, aku belajar satu hal. Bahaya tak pernah bertanya dari mana kau berasal, tapi keberanian. Keberanian adalah bahasa universal."